Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya Rida Nur Fadila dari jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ke teman-teman tentang pembahasan yang berkaitan dengan mata kuliah metodologi penelitian. Jadi materi yang akan kita bahas kali ini yaitu teknik analisis data dalam penelitian kualitatif. Jadi bagaimana nantinya kita bisa menganalisis data yang kita dapatkan agar selanjutnya bisa kita tarik kesimpulan. Nah, jadi tahapan untuk menganalisa data dalam penelitian kualitatif itu yang pertama adalah transkrip data. Ya, jadi biasanya kan dalam penelitian kualitatif metode yang kita gunakan untuk mengumpulkan data itu adalah wawancara, ya kan. Selain observasi juga wawancara. Nah, jadi transkrip ini data dalam bentuk tulisan atau teks. Ya, jadi data yang kita dapatkan dari hasil wawancara berupa rekaman audio ataupun video itu kita ubah menjadi berbentuk tulisan atau teks, ya kan. Nah, ada yang namanya transkrip verbatim. Transkrip verbatim itu transkrip yang sama persis dengan yang diucapkan oleh responden. Jadi transkrip verbatim itu tulisan dari hasil rekaman audio gitu kan, yang di dalamnya itu sama persis dengan yang diucapkan oleh responden, mulai dari bahasa daerah misalnya kan, ataupun istilah-istilah yang diucapkan oleh responden yang kita mungkin nggak tahu maknanya apa, namun kita tuliskan gitu. Jadi semua yang diucapkan oleh responden itu kita tuliskan. Nah, dalam transkrip verbatim ini penulis jangan sampai mengabaikan tawa dari responden tertawa ataupun mablingnya atau fillernya, itu semua ditulis. Jadi kalau misalnya responden itu misalnya gini, atau oh atau oke, atau gitu, pokoknya semuanya ditulis gitu ya. Lalu selanjutnya penulis juga harus memasukkan bahasa nonverbal dan bahasa tubuh. Ya, jadi bahkan gerak tubuh gitu kan, atau bahasa-bahasa nonverbal dari responden itu juga dituliskan dalam transkrip ini. Jadi misalnya kalau responden itu terdiam atau responden kaget ataupun dan sebagainya, itu semua ditulis. Lalu ya, jadi itu semua ditulis ya. Lalu karena tujuan transkrip ini agar data yang kita dapatkan atau informasi yang kita dapatkan itu tidak bias gitu kan. Semuanya jelas gitu jadi. Lalu selanjutnya tahapan dalam menganalisa data dari penelitian kualitatif ini yaitu familiarisasi data. Gimana agar kita familiar dengan data yang kita dapatkan sehingga kita bisa memahaminya. Nah, gimana caranya? Yaitu dengan membaca transkrip berulang-ulang ataupun misalnya mendengarkan rekaman audio berulang-ulang atau menonton video rekaman wawancara itu berulang-ulang. Pokoknya agar kita familiar dengan informasi yang kita dapatkan dari narasumber ataupun responden. Lalu selanjutnya agar kita familiar dengan data atau informasi yang kita dapatkan, agar kita bisa memahaminya, nah kita buat yang namanya memo atau catatan kecil ataupun ringkasan gitu, sehingga kita bisa semakin mudah untuk memahaminya. Lalu tahapan dalam analisis data kualitatif ini ada yang namanya
indexing atau coding, yaitu membuat kode ya. Nah, kode itu adalah kata atau frase sebagai tanda atau label pada transkrip. Bisa kata, frasa, kalimat, ataupun paragraf dalam transkrip. Ya, jadi transkrip yang sudah kita buat, kita kasih kode-kode sesuai dengan kelompoknya gitu ya. Lalu selanjutnya setelah coding, kita membuat tema. Ya, jadi tahapan selanjutnya untuk menganalisis data, kita membuat tema. Tema itu konsep atau kategori yang bisa didefinisikan ya. Jadi dia hampir sama kayak kode, cuma kode itu kayak lebih kecil ya, dia hanya label-label gitu aja. Kalau tema ini dia bisa didefinisikan. Lalu setelah kita membuat tema gitu kan, kita mengelompokkan informasi-informasi sesuai dengan temanya. Lalu selanjutnya kita membuat interpretasi atau hasil ataupun pembahasan. Nah, jadi setelah tema itu dipahami, lalu selanjutnya dibandingkan dan dihubungkan. Ya, lalu kita bisa menarik kesimpulan gitu kan. Dan biasanya maksudnya kesimpulan di sini maksudnya temuan ya. Temuan ini biasanya terletak di pembahasan ya. Pembahasan itu bab 4 biasanya. Nah, dalam pembahasan itu, dalam bab pembahasan, penulis itu menyatakan temuan utama penelitian. Ya, jadi temuan utama dari penelitian yang kita lakukan, kita tuangkan pada bab pembahasan. Lalu kita juga menjelaskan arti dan pentingnya temuan yang kita dapatkan gitu kan. Lalu kita mengaitkan temuan dengan penelitian serupa. Ya, jadi sehingga informasi atau temuan yang kita hasilkan itu semakin kuat validitasnya gitu kan, karena didukung dengan penelitian yang serupa. Lalu kita mempertimbangkan penjelasan alternatif dari temuan. Ya, kita membuat penjelasan alternatif sehingga temuan kita itu nantinya bisa menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian selanjutnya, ya kan. Lalu kemudian kita mengakui keterbatasan penelitian ya. Di pembahasan itu juga nanti di akhirnya kita mengakui keterbatasan penelitian yang kita lakukan, dan kita pun memberikan saran kepada para pembaca atau para peneliti selanjutnya agar semakin baik dalam melakukan penelitian gitu. Jadi ini nantinya berkaitan dengan bab selanjutnya, yaitu bab penutup ya, yang di dalamnya itu ada kesimpulan. Nah, jadi bab penutup itu kesimpulannya bisa diambil dari bab pembahasan ini, sehingga dalam menyusun bab pembahasan ini harus benar-benar diperhatikan ya, agar informasi yang kita tuangkan ataupun temuan yang kita hasilkan dari penelitian itu bisa tersampaikan dengan baik gitu kan. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penelitian kualitatif itu sifatnya subjektif ya kan. Kenapa? Karena dia tergantung pada kemampuan analisis data dari penelitinya gitu kan. Dan juga dipengaruhi oleh sudut pandang dari responden juga ya kan. Karena kan data yang kita dapatkan itu dari responden, dan itu kan menurut sudut pandang mereka, dan narasumber juga demikian kan.
semua informasi yang kita dapatkan dari narasumber ataupun responden itu kan dari sudut pandang mereka, dan kemudian kita menganalisis data itu butuh nalar yang bagus ya kan, sehingga memang informasinya itu benar gitu kan. Data dan faktanya itu sesuai gitu. Nah jadi ini juga dipengaruhi dari sudut pandang kita sebagai peneliti. Makanya penelitian kualitatif itu dikatakan sifatnya subjektif, karena tergantung dari sudut pandang kita sebagai peneliti dalam menganalisa data, ya kan. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.